Hai FLC Family, Happy Sunday! Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Hadi, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Melalui pembelajaran di minggu pertama tentang bukan untuk dilayani, kami mengajak Anda untuk dapat melayani bersama-sama di beberapa ministry area antara lain Glam Ministry di area Makeup and Hairdo, Kids Ministry sebagai pendamping anak-anak atau pengajar, Media Ministry di area Visual Media, Fotografer, Videografer atau Kameramen, dan Praise and Worship sebagai musisi atau singer di mana audisi akan dilakukan di setiap transisi ibadah setiap hari Minggu. FLC and Family akan mengadakan retreat yang akan diadakan pada tanggal 29 sampai 31 Oktober 2026 bertempat di Villa Bukit Pinus, Bogor dengan investasi 1,3 juta per orang. Melalui retreat ini kita bukan hanya memulihkan diri secara fisik dan rohani, tetapi juga mengenal, saling membangun, dan saling menguatkan sesama tubuh Kristus di dalam gereja ini. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you! Jawab merdeka ya. Merdeka! Lagi. Merdeka! Puji nama Tuhan. Bisa kita tundukkan kepala kita saat ini dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai setiap langkah kaki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menibakan kami di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Sehingga kami dapat di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan yang telah menerima kebaikannya dari Tuhan, amin. Sama-sama berikan narian terbaikmu bagi Tuhan. Kami yang telah ditebus
setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Biar musik memuji Tuhan. Percaya sama-sama, katakan bersama. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Menyatakan di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Dan diberkati yang Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Sebab kita adalah lebih dari pemenang. Pemenang-pemenangnya Tuhan Yesus ada di tempat ini. Sorakan amin. Amin. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan. Come on, FLC family. Segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak tergantikan. Segala beban sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Hai segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak terbatas. Tinggalkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Tepuk tangan di atas kepalamu, come on.
berkeajaiban, masyurkan di segala bangsa, kuatnya tak terduga, dengan imanku memenang. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa, perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa, perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Dengan imanku memenang. Dengan imanku memenang. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus kita dahsyat. Yang percaya katakan amin. Lebih keras amin. Sama-sama nyatakan. Ku selalu percaya Kau Tuhan yang membuka jalan di saat tiada jalan. Sebab firman-Mu berkuasa, firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Angkat tanganmu nyatakan. Ku angkat suara bagimu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku.
I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood because of you. Oh, hallelujah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sin was set on me, and shame was running deep. Your love was filled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm free. And God, how can it be? I'm ransomed and redeemed. I'm standing in your victory. Oh, hallelujah, I'm washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood because of you. Oh, hallelujah, I'm free. It's not what I have done, what you done for me. You paid it all upon that tree. Oh, hallelujah, I'm free. The love has overcome, and your mercy is supreme. I'm dancing in your victory. Oh, hallelujah, I'm washed in the water, washed in the blood, as good as you. Oh, hallelujah, I'm washed in the water, washed in the blood, because of you. Oh, hallelujah, I'm washed in the water, washed in the blood, as good as you. Oh, hallelujah, I'm washed in the water, washed in the blood, because of you. Oh, hallelujah. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running up the grave. Oh, hallelujah, here I come. Come on, say. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running on the grave. Oh, hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running on the grave. Oh, hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running on the grave. Oh, hallelujah, here I come. 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 Everybody clap your hands. Ale, ale, hallelujah. 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 Wash in water, wash in the blood, with you and you. Oh, hallelujah, I'm washed in the water, washed in the blood, because of you. Say, oh, hallelujah. Haleluya. Siapa yang diberkati sejauh ini, lambaikan tangannya, saya mau lihat. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau buka hati selebar-lebarnya Tuhan Yesus. Mengizinkan Kau masuk dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Here is where I lay it down, every burden, every ground. This is my surrender. This is my surrender.
Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. And now I make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And now I make room for you to do whatever you want to do whatever you Here is where I lay it down. Every burden, every wrong. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. I will make room for you to do whatever you want to.
This is my surrender. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini penyataan kami Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Gak ada kata mundur. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. The cross before me, the cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning. I have decided to follow Jesus. Nyatakan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning, no turning back, no turning back, no turning back, no turning, no turning back, no turning back, no turning back. Ini benar Tuhan. Mengikut Engkau Tuhan. Sembah nama yang kudus. Haleluya. Menghidupi kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Segala masa depan kami, seluruh cita-cita kami, kami serahkan hanya padamu, Yesus Kristus Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu atas negeri kami Tuhan. Dalam kuasa-Mu dinyatakan di atas negeri kami Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Tuhan, inilah hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu.
kesempatan di mana kami bisa berkumpul di rumah-Mu. Terima kasih juga buat sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau menyertai kami dengan sempurna. Kami tidak lupa Tuhan semua yang Engkau telah melakukan bagi kami, karya-karya-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Tangan-Mu yang selalu menopang dan menuntun kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan karena itu Tuhan kami datang untuk berminta-minta Tuhan, tetapi untuk mencari pribadi-Mu Yesus. Dan karena itu Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan pada sore hari ini menyenangkan hati-Mu, membuat-Mu tersenyum bagi kami semua. Karena kami ingin membanggakan-Mu Tuhan. Lewat hidup kami, lewat buah dari iman kami Tuhan. Agar kami juga bisa ikut terlibat dalam amanat agung dan kami bisa dipulihkan untuk memulihkan orang-orang lain di sekitar kami Tuhan. Agar mereka bisa melihat Yesus di hidup kita. Marilah Bapak Ibu ambil kesempatan ini refleksi kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari buka mulutmu dan berkati nama Yesus. Gak usah lihat kiri kanan. Ini waktumu bersama Tuhan. Mana engkau menaikkan rasa syukurmu kepadanya. To give thanks with a grateful heart to a God of galaxies and governments, who's always faithful to save, always faithful to lead you out of the storms of life. So give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord. Mulut kami penuh dengan pujian-pujian dan kehormatan Tuhan hanya kepadamu sepanjang hari. Sebab Engkau menghiasi hidup kami dengan kasih-Mu Tuhan. We want to acknowledge your grace in our lives, Lord. We want to acknowledge your presence in our lives. Dan kami ada di saat ini, di waktu ini, karena kami di dalam rencana-Mu Tuhan. Karena itu FLC angkat suaramu. Jangan ada bibir yang diam di tempat ini. Ekspresikan isi hatimu dari lubuk hatimu kepada Tuhan. Sebab Dia layak terima segala pujian. Mari kita hampiri tatahnya dengan kerendahan hati. Mari lihat, pandang kemuliaannya. Pandang kepada kekudusannya. Ialah rabasana yang alamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord. Yes. Kerinduanku datang padamu, terindah, termanis Engkau bagiku. Mari katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
seperti Engkau Tuhan. Kami tahu firman-Mu ada untuk menghibur kami, baik juga untuk menegur kami. Pakailah firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang berkuasa untuk memerintah atas hidup kita, untuk meluruskan jalan kita, meluruskan motivasi dan hati kita, pikiran kami Tuhan. Sehingga hari demi hari Tuhan kami dibentuk agar kami bisa menjadi serupa dengan juru selamat kami. Kami syukuri Tuhan sekali lagi waktu ini bersama. Dan saat ini Tuhan kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan semua katakan amin. Silakan duduk FLC, shalom semua. Sekali lagi shalom. I know it's tomorrow, however, selamat Hari Merdeka. Is that what you say? Selamat Hari Merdeka ya. Yeah. Hut, walaupun besok ya, tapi it's like celebrating a birthday before the birthday. But apart from that, gimana kabarnya buat sepanjang minggu ini FLC? Puji Tuhan, luar biasa. Amen. Kayaknya I don't need to introduce myself. I think I'm part of the FLC family already. Amen. So shall we get straight into the Word of God? Semuanya siap untuk mendengar firman Tuhan. Tema buat bulan ini is a very interesting theme. Spirit of the Lord and Christian independence. Independence itu adalah salah satu kata yang somewhat contradictory kepada iman kita. Tapi masuk juga. Tapi ada sebuah paradoks di dalam hidup ini ya, di dalam in our lives yang sangat nyata ya. In the Bible it says, I am made strong when I am weak. That's a paradox. Less is more is a paradox. What is a paradox? Apa itu paradox? Sebuah pertentangan yang mengungkapkan sebuah kebenaran. Jadi adalah satu paradoks yang bagi saya is one of the greatest paradoxes in life. Kita itu investasi banyak waktu, emosi dan lain sebagainya yang penting bagi kita ke dalam hubungan ini. And that's parenting. Parenting is a great paradox. It says that parenting is the profound paradox of spending years teaching the people we cannot live without how to live successfully without us. That's a paradox. Think about that. Kita menginvestasi banyak. Siapa di sini orang tua? Di sini orang tua ya. Kita menginvestasi banyak waktu, emosi. Menahankan semua amarah ya karena anak kita bikin jengkel. Ya, bayarin sekolahnya. Awal kita suapin, ganti popok. Di rumah kita panggilnya pem-pem. Ya, my son Kenan guys, pem-pem penuh daddy. Ya, kita antar sampai juga mereka berumur, mereka bisa ngantar sendiri. Sekarang Bapak bantu, nanti setelah itu saya mengajarkan agar mereka bisa bantu sendiri. They can help themselves. Sampai suatu hari mereka bekerja sendiri, mengambil keputusan sendiri, membangun keluarga sendiri dan bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri. Karena dalam banyak aspek kehidupan, kedewasaan berarti semakin mandiri. Yeah. But the paradox when it comes to the kingdom of God, semakin kita dewasa dalam Tuhan, semakin kita sadari betapa kita butuh Tuhan. Semakin kita berumur bersama Tuhan, semakin kita dewasa, semakin kita ada pengalaman bersama Tuhan, semakin kita sadari bahwa kita butuh Tuhan. Kedewasaan Kristen bukan sekarang saya sudah cukup kuat sehingga saya tidak terlalu membutuhkan Tuhan. Tetapi sekarang saya semakin mengerti bahwa tanpa Tuhan saya tidak dapat melakukan apa-apa. Dan Yohanes
Di buku Yohanes 15. Jesus is speaking to his disciples. And he's saying that di luar saya kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Apa-apa itu artinya apa? Bukan artinya kita hidup, bisa makan dan lain sebagainya. Enggak. Artinya kamu tidak bisa berbuah. Kamu tidak bisa berakar. Karena di luarnya, there is no satisfaction. Di luar Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa memuaskan hidup kita. Makanya dia ngajar kita untuk tinggal di dalamnya. Dan dia tinggal di dalam kita. Dan firman-Nya dan lainnya. Ironisnya, salah satu tanda kedewasaan rohani justru adalah semakin dalamnya kesadaran akan ketergantungan kita kepada Tuhan. Rasul Paulus juga berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini paradoks kerajaan Allah. Ketika saya mengakui kelemahan saya menemukan kekuatannya. Ketika saya menyerahkan hidup saya menemukannya. Ketika saya bergantung kepadanya, saya menemukan kemerdekaan. I've given you a few examples of some of the kingdom paradoxes di mana itu bertentangan dengan dunia. Dunia katakan kalau kamu sudah kalau kamu udah dewasa, forgive me, do as you feel, do what you want, follow your heart. Sehingga apa? Ada satu independence dari Tuhan. Tangkap ya. Dan mungkin salah satu cerita terbaik yang pernah Yesus ceritakan tentang paradoks ini adalah kisah tentang seorang anak yang berpikir bahwa untuk dia bisa mendapat kemerdekaan, dia harus meninggalkan bapaknya. This is the story of the prodigal son atau anak yang hilang. Untuk memberikan kita konteks kepada pembacaan ini dan pasal 15, Lukas 15 dimulai bukan dengan anak yang hilang tetapi dengan orang-orang yang sedang mengkritik Yesus. Lukas 15 ayat 1-2 berkata bahwa para pemungkat cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mulai bersungut-sungut. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Jadi sebagai respons Yesus menceritakan 3 kisah tentang sesuatu yang hilang. Something that has been lost. Pertama adalah seekor domba yang hilang. Di sini. Satu lagi tentang dirham yang hilang. Dan satu lagi is the prodigal son, anak yang hilang. Yesus mulai berbicara tentang seorang bapak yang memiliki 2 anak laki. Anak yang bungsu datang kepada bapaknya dan meminta bagian warisnya. Dia mengambil semuanya, meninggalkan rumah, pergi ke negeri yang jauh, menghabiskan hartanya, kemudian datang kelaparan, lalu uangnya habis. Teman-temannya kagak ada dan anak yang dahulu hidup di rumah bapaknya akhirnya bekerja memberi makan babi. Sampai suatu hari dia sadar, dia bangkit, dia kembali pulang dan ketika dia masih jauh, bapaknya melihat dia, bapaknya sendiri berlari kepadanya, memeluknya, menciumnya, memakai jubah dan cincin dan mengadakan pesta or a feast to celebrate his son's return. Karena bapaknya berkata, anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lukas 15 ayat 20. That's okay, I'll explain it later. Nah, yang menarik, kalau kita melihat perjalanan anak ini, sebenarnya seluruh cerita dimulai dari sebuah keinginan yang sangat manusiawi. Saya ingin menuntun hidup saya sendiri. Karena kalau kita sudah dewasa, we make our own choices.
whether good or bad, but we still make our own choices. Dia tidak meninggalkan rumah karena dia tidak mempunyai apa-apa. Justru sebaliknya. Dia mempunyai rumah, keluarga, dia ada harapan, dia ada identitas, ada makan banyak. Tetapi semua tidak cukup bagi dianya sendiri. Karena ada sesuatu yang diinginkan lebih dari semua yang dia miliki. Nah, itu namanya independence. Now, I've given the title of this sermon. The title of this sermon is Freedom in Dependence. Freedom in dependence, not freedom independence. Okay? Semuanya tangkap ya. Kita lanjut. Still with me FLC? Let's do this. Dia pikir kalau saya bisa keluar dari rumah ini, kalau saya bisa memegang harta saya sendiri, kalau saya bisa menentukan jalan hidup saya sendiri, akhirnya saya bisa bebas. You know, in Sydney, saya sama istri saya kita mengembalakan gereja dan kita terima banyak student di gereja kita. So saya sekarang udah 5 tahun gerejana, tapi sebelumnya saya sudah melayani di gereja Papa. Dan ketika ada student baru, orang tuanya datang, nitip ya pastor ya anak saya. Saya udah tahu nih kelakuannya nih. Kalau anak-anaknya jujur, anaknya lurus-lurus saja, dia akan datang ke gereja. Tetapi ada yang datang ke gereja, went to a far country, mamanya atau bapaknya nitipin, pastor nitip ya. Terus 3 minggu hilang. Hilang sekitar 2 bulan, 3 bulan. Mamanya datang ke Sydney jenguk anaknya. Tiba-tiba datang lagi ke gereja. And then you know what happened? When the mom went home, anak ini ngalamin satu tragedi yang lumayan dalam sekali. Ini ada anak wanita dan aku tidak akan sebut namanya. Tetapi satu hari dia pergi clubbing dan minumannya dimasukin sesuatu. Long story short, dia bangun dekat di seberangnya ada cowok yang lain di tempat tidur ranjang. Dan satu malam, beberapa malam setelahnya itu, dia masih dekat sama anak-anak gereja dan dia ceritakan. Terus anak-anak gereja bilang, yuk kita main ke rumah Bang Endi, kaca aja yuk, kita ceritain. Dia awal-awalnya agak segan karena dia gak enak juga. Udah jam 12 pagi loh. Ya. Jadi anyway, they came to the house, they asked, Kak, are you free? I said, yeah sure, my house is always open. My door's always open. So they came to the house. Dan dia ceritakan semua ini. Saya sendiri tuh marah. Saya mau gebukin tuh orang. Saya mau lapor polisi. Tetapi apa yang terjadi? Saya padamkan semua itu. Dan saya ambil gitar dan kita cuma menyembah doang. Di situ apa yang terjadi? Pemulihan secara utuhnya. Hidupnya sudah berubah 180%. You see, some of us want independence from God. But we don't want the consequences. It's like semisalnya saya datang, saya tinggal sendiri nih ngekos. Tetapi saya tetap main ke rumah orang tua untuk ambil dari kulkasnya. We want the independence, but we don't want the consequences. We want the dependence, but we want the blessing. Two stark contrasts yang kita harus memahami juga. Bahwa apakah kita melakukan hal ini kepada Tuhan? Are you with me? Karena mungkin kita tidak pernah pergi ke far country seperti anak ini. Atau anak yang hilang ini. Seperti anak ini. Kita mungkin masih datang ke gereja. Masih berdoa. Masih menyebut diri kita sebagai orang percaya, orang Kristen, KTP-nya Kristen. Tetapi hati kita bisa perlahan-lahan berkata, God, I want your blessings, but I want to decide for myself how I live my life.
Orang bisa datang ke gereja, bukan artinya lu orang Kristen. Itu seperti saya berdiri di depan situ di tempat parkiran, gue pikir gue mobil. Gue menjadi mobil. I'm just standing in the parking lot. Gue jadi mobil. Kamu datang ke gereja, belum tentu kamu orang Kristen. Belum tentu kamu memberi keseluruhan, surrendering. I will make room for you to do whatever you want to. Is that the song we sing? Until you surrender yourself to Christ, then you'll see the transformation in your life. You surrender yourself and open membuka setiap ruangan di dalam hatimu yang sudah terlama terkunci dari Roh Kudus. Kamu akan melihat perubahan yang seutuhnya. And this is where Jesus begins to expose the old lie. The less we need God, the freer our lives will be. Because this son is about to discover something very shocking. Jarak dari bapaknya tidak menghasilkan kebebasan yang dia bayangkan. Justru perjalanan menuju kebebasan yang dia cari akhirnya membawanya kepada perbudakan. Dan semuanya dimulai dengan satu permintaan. Berikanlah kepadaku. This is the illusion of independence. Lukas 15 ayat 11-12 dikatakan, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Perhatikan kata-katanya, berikanlah kepadaku. Permintaan ini jauh lebih dalam daripada masalah uang. Anak ini pada dasarnya berkata, I want the blessing, but I don't want the blesser. Hello. I want the blessing, Lord, but I don't want the blesser. I don't want the ramifications of this blessing. I don't want the responsibility or the accountability for the blessing that I receive. Ultimately, this is what this child is saying. Are you with me? Dia menginginkan berkat Bapa tanpa kehadiran Bapa. Harta Bapa tanpa otoritas Bapa. Pemberian Bapa tanpa hubungan dengan Bapanya. Dan bukankah ini salah satu gambaran paling akurat mengenai namanya dosa. Semua katakan dosa. Dosa bukan hanya melakukan sesuatu yang jahat. Pada akhirnya dosa berkata, aku mau apa yang Tuhan berikan, tetapi aku tidak mau Tuhan menentukan bagaimana aku hidup. And this started in the Garden of Eden. Since the beginning. Nothing has changed, Bapak Ibu. Nggak ada yang berubah. Kejadian 3 memiliki pola yang sama. Adam dan Hawa sebenarnya sudah memiliki segala sesuatu yang mereka butuhkan. Tetapi ular menawarkan hidup tanpa ketergantungan kepada Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. You know buahnya? You know the fruit of the knowledge, the tree of the tree of knowledge. The tree of knowledge of good and evil. Yeah, I was gonna make a joke, but that's already good. I was gonna say, because I always say this, is that the fruit itu bukan apple, itu durian. So bayangin deh, aku nanti bikin disertasi tentang hal ini deh. Why did God make the durian like that? Coba, bayangin. Ada yang bilang enak kan? Tetapi karena apa itu? Why is it so spiky? It's because God doesn't want you to eat it. That's why Eve ate it. Thank you, Eve and Adam. Now we have to work. Kamu tidak perlu lagi mempercayai definisi Allah mengenai apa yang baik. Kamu bisa menentukannya sendiri. Because when you know the knowledge of good and evil, you start making your own decisions. You determine what is good and what is right, what is not. Dan inilah our culture sekarang ya.
We have our own truths. We have our own definitions of love. We have our own definitions of what is wrong and what is right. Tetapi kita harus balik lagi ke Bible because God is the moral giver. He is the rule maker. Tetapi karena Adam dan Hawa memilih untuk makan itu, mereka dijebak dalam hal ini. Now they have to make their own decisions. The far country, Lukas 15 ayat 13 berkata, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Kenapa harus jauh sih? Kenapa? Karena dia bukan hanya menginginkan uang Bapa, dia menginginkan jarak dari Bapa. He wants distance. He wants distance from authority. He wants distance from what his father has taught him. He wants distance from consequences. Nah, ini terjadi juga di Sydney ya, ketika ada student datang. Kalau rasa kebebasannya itu dari orang tuanya. You know that song, bebas, lepas. Every time there's a new student that comes in the church, me and my wife go, bebas, bebas. When we look at each other, you know. Tapi because we're living on mission, jadi kita udah siapkan hati, ekspektasi dan lain sebagainya. Tapi gini, you know, when there is distance, there is a sense of freedom. But the freedom isn't actually freedom. It's not actually freedom. He wanted distance because he didn't want anyone to tell him what to do. Nobody can tell him what to do. Dan pada awalnya itu terasa seperti kebebasan. Tidak ada bapa, tidak ada aturan, tidak ada accountability, tidak ada batasan, saya bebas. Tetapi Yesus mulai membangun the tension atau ketegangan dalam cerita ini. Karena yang anak itu sebut freedom, sebenarnya itu actually bondage. Dia tinggalkan rumah bapaknya dan masuk dalam kandang babi, coba. Dia menghabiskan semua uangnya. So what you might think is freedom is actually bondage. Actually bondage. Aku pernah pelayanan di satu penjara dan saya duduk sama orang yang lumayan di masanya orang yang paling terkaya di Indonesia gitu. Dan dia ceritakan. He said like this, you know Andy, I had all the money in the world. I had all the money, I had all the success. But you know what? That wasn't actual freedom. That was bondage. I let money control me. Sekarang dia masuk sebagai, saya say corruptor. Tapi dia dipulihkan Tuhan dan dia skala in rehabilitation dalam his discipleship dan lain sebagainya. Because we think that freedom itu has no consequences. Tetapi tanpa kita sadari, freedom can quickly turn into bondage. Ilustrasinya ya seperti ikan yang keluar dari air ya. Dibilang males nih di sini mulu, air aja. Lalu dia keluar dari air. Apa yang terjadi? Udah deh, jadi ikan bakar. See, dependence on water is not the fish's weakness. It is part of its design. It's part of its design. Dan ketika kita keluar dari dependence ini, we become a fish out of water. Hello? We become a fish out of water. Demikian juga dengan manusia. Ketergantungan kepada Allah bukan tanda kelemahan manusia. Kita memang diciptakan untuk hidup dalam ketergantungan kepadanya. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak dan kita ada. And we are here. So ada beberapa pertanyaan buat kita semua ini. Do I truly want God?
Or do I simply want what God can give me? Am I really seeking God's will, or have I already decided what I want, and am I simply asking God to bless it? Can I still say God is good when God doesn't give me what I've been asking for? Sebuah cross-examination questions, diagnosis di dalam hati kita supaya kita bisa meluruskan nih apa yang sudah bengkok sekian lama. The younger son said, "Give me my portion." But perhaps the question we need to ask ourselves today, if God doesn't give me the portion I want, do I still want God? Hello. If you can't say amen, say ouch. Anak ini akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia bebas, dia punya uang, dia punya jarak, dia punya pilihan, dia punya independence. Tapi Yesus kemudian menunjukkan kepada kita sesuatu yang sangat penting. Not everything that feels like freedom will lead us to freedom. Not everything that feels like freedom will lead us to true freedom. Lukas 15:13 ayat 16 dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh, dan di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ia mulai melarat. Anak itu menghabiskan semuanya, kemudian datang kelaparan, dan Lukas berkata, ia pun melarat. Perhatikan progressionnya ya. This is a progression here. Independence, indulgence, deception, lalu leads to desperation, then leads to bondage. Dia menginginkan rumah, dia meninggalkan rumah, karena tidak ingin berada di bawah otoritas Bapa. Dia meninggalkan rumah. Tetapi Lukas 15 ayat 15 mengatakan, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang milik majikan di negeri itu. So the irony, dia meninggalkan seorang bapak dan mendapatkan seorang majikan. Do you think he got what he wanted? Dia meninggalkan rumah karena ingin berkata, tidak ada yang akan mengatur hidup saya. No one will control my life. Sekarang seseorang berkata kepadanya, pergi jaga babi. Pergi jaga babi. Dia ingin bebas dari Bapa, tetapi akhirnya dia menjadi hamba dari orang yang lain. So that's not really true freedom. And I'm building to something here. So please be patient with me with the time that I have. Okay, you still with me FLC? Roma 6. Paulus menjelaskan prinsip di dalam Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Injil tidak menawarkan no master. Injil menawarkan a new master. Sekali lagi, Injil bukan menawarkan no master. No accountability, no rules. Tetapi Injil menawarkan a new master, a new rule. Menjajah di atas hidup kamu, memerintah di atas hidup kamu. Dan paradoksnya adalah ketika Kristus menjadi Tuhan kita, kita akhirnya menemukan kebebasan yang sejati. Because it says wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Karena setiap manusia akan bergantung kepada sesuatu. Kalau bukan Tuhan, uang, approval, karir, status, pleasure, relationship, control, achievement, sesuatu akan
menjadi tempat kita berkata, kalau saya punya ini, saya akan baik-baik saja. If I just have this, if I just have this, I'll be fine. You know, J.D. Rockefeller was one of the richest people in the world. And when he was walking to his building, ada satu pers datang samperin, dia bilang, Mr. Rockefeller, how much is enough? Lalu dia jawab, just a little bit more. Just a little bit more. Nah, bagi kita semua di sini, how much is enough for you? What is your freedom? Is that enough for you? Is your independence enough for you? Karena ujung-ujungnya udah jadi perbudak. Menjaga babi. Martin Luther mengajarkan bahwa whatever you set your heart on and put your trust in is truly your God. The question is not, am I dependent? The real question is, who or what am I depending on? And I pray that we can answer these questions with the Holy Spirit, with the grace of the Holy Spirit. The Holy Spirit, dia akan is not going to condemn you. Dia akan berbicara dengan kasih, dengan anugerah, with grace. Karena dia sedang mengulur kamu kembali kepada kasih-Nya. Ada amin? Nah, Lukas 15 ayat 16 dikatakan, my third point is, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ada detail yang sangat menarik. Ceritanya dimulai dengan Bapa berikanlah kepadaku. Tetapi kemudian Lukas mengatakan, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Awalnya give me, dan akhirnya nobody gave him anything. Man, when Jesus tells a story, he really tells a story, huh? Ini keren banget. Ini parabelnya keren banget. Dunia yang dia pikir akan memuaskannya, akhirnya tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Now we're going to reach a little bit of a turning point. Salah satu tanda bahwa kita sedang bergantung kepada sumber yang salah adalah ketika sukacita kita sepenuhnya ditentukan oleh keadaan. Kalau semuanya bekerja baik, kalau bisnis bagus, kalau orang menghargai saya, kalau keluarga berjalan sesuai dengan rencana dan keinginan saya sukacita. Tetapi ketika sumber itu terganggu, sukacita saya ikut hilang. Nehemia 8 ayat 10 katakan, sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Bukan joy, I have joy because life is going according to my plans. I have joy because I'm still in control. I have joy because I feel the need to be valued. I have joy because God is still answering my prayers in the way I hope He would. But what happens when God allows those things to be shaken? Apa yang terjadi? What if my plans fails? Ketika rencana saya gagal. What if I lose control? What if people no longer value me? What if the achievements that once gave me a sense of worth disappear? What happens kalau jabatan saya hilang? You know, they say, oh, hey, hey man, what do you do? Oh, I'm a CEO. I am a CFO. I am an entrepreneur. But what happens if that title gets taken away? Are you still you? Can I still have joy in the midst of this trial? Because perhaps this is where we discover the difference between rejoicing because of what God gives and rejoicing because of who God is. Nangkap ya? Because perhaps this is where we discover the difference between rejoicing because of what God gives and rejoicing because of who God is. Siapa Tuhan bagi kita? And the diagnostic
buat kita semua untuk kita bisa menintrospeksi hati. If something has to go my way for me to have joy, perhaps that thing has become what I'm truly depending on. Tangkap ya. Sekali lagi, it's a diagnostic untuk kita bisa bertanya kepada hati kita, motivasi kita. Ilustrasinya tuh, sukacita tuh seperti thermostat sama thermometer. Tahu bedanya? Kita, gini, a thermometer akan ganti suhunya karena lingkungannya. Tangkap ya? Tetapi a thermostat tidak bergantung kepada lingkungannya. Itu dikontrol. Kita di sini bisa adem ya, tapi di parkiran panas banget. That's joy. Joy is not dependent on the outward circumstances. Joy is dependent on the inward circumstances. Ada amen. Jadi joy itu gak bisa naik turun. Itu namanya happiness. Happiness is always external. Tapi joy is always internal. The source of my joy is deeper than my circumstances. So, pertanyaannya, seberapa mudah sukacita saya bisa dicuri? Have you ever asked yourself that question? Atau apakah sukacita yang tergantung pada apa yang Tuhan berikan atau siapa Tuhan bagi saya? Karena ada perbedaan besar di antara berkata, Tuhan, Engkau memberi saya alasan untuk bersukacita, dan Tuhan, Engkau adalah sukacitaku. Kalau Tuhan menempati hatimu, apa yang terjadi di luar tidak kontaminasi hati kamu. Ada amin. 3 more minutes guys, stay with me. Lukas 15 ayat 17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Dalam bahasa Inggris, he came to himself. Jadi anak ini sekarang sadar, wah ini lebih enak gue di rumah bapak nih daripada majikan gue kasih makan babi, gue sendiri gak makan babi. Ternyata tempatnya di Medan. Because now we reach a turning point. Yang berubah adalah apa? Kesadaran anak hilang ini. Dia sadar, saya meninggalkan rumah Bapa untuk mencari kehidupan. Tetapi ternyata kehidupan yang saya cari sudah ada di rumah Bapa. Kemudian dia berkata di Lukas 15 ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada siapa? Bapakku. This is repentance. This is repentance. Pertobatan bukan hanya saya menyesal. Pertobatan berkata saya kembali kepada Bapa. Now this is probably the most important statement in my sermon. So if you, I know it's already a certain time, tapi can I have your ears? Anak itu berpikir bahwa untuk menemukan dirinya, dia harus meninggalkan bapaknya. Tetapi akhirnya dia menemukan dirinya ketika dia kembali kepada bapaknya. That's the paradox. That's the paradox of dependence in God. Dan di titik inilah perkataan Daud di Mazmur 16 menjadi sangat relevan untuk apa yang kita sedang pelajari. Anak bungsu ini katakan, Bapa berikanlah kepadaku bagianku. Tetapi Daud berkata di Mazmur 16 ayat 5, ya Tuhan engkaulah bagian warisku. Lord, you are my portion. You are all that I need. The prodigal son says, give me my portion. David says, Lord, you're my portion. Dua filosofi kehidupan yang sangat berbeda. Yang pertama berkata, Tuhan berikan saya apa yang saya perlukan untuk membangun hidup saya. Yang kedua berkata, Tuhan engkaulah yang saya perlukan.
Dan mungkin kedewasaan rohani terjadi ketika doa kita perlahan berubah dari Tuhan, berikan saya menjadi Tuhan, berikan dirimu kepada saya. Halo. Now, we have to answer a few questions dong. Anak ini sudah menghancurkan semuanya, warisannya udah habis, nama keluarga barangkali udah dipermalukan, hubungannya udah rusak. Dia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada bapaknya. Jadi apa yang akan dilakukan bapaknya ketika akan ini pulang? Kalau anak ini bapaknya orang Batak, dia akan lihat. Kan? I love that in bahasa Indonesia. One word that sums up, I told you so. Kan? Apakah bapaknya ngomong kayak begitu? No, man. This is where the gospel shines. I had so much joy preparing this, you know. This is where the gospel shines. Bapaknya berlari. Bapaknya berlari. This is the gospel of grace. Lukas 15 ayat 20 dikatakan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu hatinya oleh belas kasihan, ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. I'm just too excited to read bahasa Indonesia. But that's the gospel connection. That's Jesus in this parable. Anak berjalan pulang, bapak berlari. Anaknya jalan, bapaknya yang lari. Anak membawa speech, bapak membawa kasih karunia. Anak berkata, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Tetapi Bapa berkata, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Kenakan cincin, kenakan sepatu, bawa anak lembu tembuan. Mari kita makan dan bersuka cita. The son intended to come back to be an employee. But the father intended for the son to come back as a son. Wow. I'm going to close with this. This is the gospel connection. Inilah Injil. Ketika tidak diselamatkan karena akhirnya kita berhasil menemukan jalan pulang kepada Allah. Allah datang mencari kita. Yesus sendiri menjelaskan tujuan dari seluruh pasal ini. Lukas 15 ayat 10 dikatakan, ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena suatu orang berdosa yang bertobat. You know, when someone receives Jesus into their lives, kalau ada pertobatan, it says the whole of heaven rejoices and roars because there is one son. Ada anak Tuhan balik lagi kepada bapaknya. This is the picture I want to draw for you. That independence takes you away from the Father, but dependence draws you near to the Father. Kristus adalah pribadi yang datang. Ya, Lukas 19 ayat 10 dikatakan untuk mencari siapa dan menyelamatkan yang hilang. And through the cross there is now a road back to the Father. Kita datang dengan dosa kita. Dia memberikan kebenaran Kristus. Kita datang dengan rasa malu. Kita datang dengan kegagalan kita. Dia memberikan kasih karunia-Nya. Kita datang sebagai orang yang hilang. Dia memanggil kita anak. I don't know how far you've gone in your independence with God. But if you decide to come back, He's waiting for you. You want to walk back to Him, He's going to run to you. He's going to run to you. I'm out of time. Can I end? I'll just end with this. Is that okay? Okay. There is a purpose for freedom. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan ada tujuannya. Dan kemerdekaan ada tujuannya juga.
Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Semua katakan kasih. Perhatikan paradoksnya lainnya. Kita dibebaskan untuk melayani. Dunia berkata freedom means nobody controls me. Injil berkata true freedom means I am no longer controlled by sin, but free to love and serve others. Sebelum Kristus, I serve because I have to. Di dalam Kristus, I serve because I am free to love. Filipi 2 ayat 5 ke 8 mengatakan bahwa Kristus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai orang hamba. Yesus adalah Raja. Right? We know this. He's the name above every other name. But when Jesus was in heaven, he had a crown of glory. But when he came to this earth, he then put on a crown of thorns. Yohanes 13 kata Yesus Yesus berlutut. Here you go. Dan mencuci kaki-kaki bau muridnya. This is a king. You want to know what freedom is? This is freedom. Jesus is our freedom. Freedom is not something that you can attain on yourself. Freedom has to be won. Harus dimenangkan, dan itu yang dilakukan di kayu salib bagi kita semua. Bayangkan raja mau cuci kaki. The humility. This is Christian freedom, FLC. I no longer have to prove who I am. I no longer have to be number one. I no longer have to be the one being served. I no longer have to be, I no longer have to protect my ego because my identity is already secure in Christ. And the conclusion is the great paradox. Kita mulai dengan sebuah paradoks dari awal. Sebagai orang tua kita membesarkan anak-anak kita supaya satu hari mereka semakin besar akan meninggalkan kita. Tetapi Bapa Surgawi membentuk anak-anaknya dengan cara yang berbeda. Semakin kita dewasa, sekali lagi, semakin kita mengenal Dia. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita mempercayai Dia. Semakin kita mempercayai Dia, semakin kita bergantung or depend on Him. Dan semakin kita bergantung kepada Dia, semakin kita merdeka. Christian maturity is not learning to need God less. Christian maturity is discovering how deeply we depend on Him. Let us bow our heads and pray. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus belajar untuk bergantung kepadamu. To depend on you, Lord. Because only you and in you is true freedom. So Lord, I pray in Jesus' name. Let this freedom come to us in the form of Jesus Christ. Jikalau ada di sini yang belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saya mau berikan kesempatan untuk kamu bisa menerima juru selamat. This will be the best decision of your life. Freedom will enter into your life. Kalau itu kamu, pada hitungan ketiga, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Nggak usah lihat kiri kanan, this is your time with the Lord. If you haven't received Christ into your life, lift up your hands. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh, praise Jesus. Seperti saya katakan, kalau ada satu anak pulang kepada Bapa, sorga bersorak-sorai.
Sorga bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, ada satu tangan yang sudah terangkat. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, kita bisa semua di FLC mengalami kemerdekaan yang sejati. Let us experience you, Lord. Let us seek you first, because you are our joy. Engkau adalah sukacita kami Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Biar setiap firman Tuhan yang kita terima hari ini boleh terus melekat dalam setiap kehidupan kita selama 1 minggu ke depan. Dan bahkan hari-hari selanjutnya, amin. Ada salam hangat dari Pastor Josh dan Sister Alena yang sedang pelayanan di Sydney. Tukeran sama Pastor Andy ya. Biarlah Tuhan terus memimpin pelayanan mereka di sana. Dan kita sama-sama berdoa juga untuk keberangkatan pulangnya Pastor Josh dan Sister Alena. Supaya minggu depan kita bisa sama-sama melayani juga beribadah di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, jangan langsung pulang. Boleh beramah-tamah dulu, sapa satu dengan yang lainnya. Ada banyak teman-teman Welcome Ministry yang akan berbincang-bincang dengan Bapak Ibu Saudara di Welcome Lounge depan. Puji nama Tuhan. Diberkati pada sore hari ini, amin. Baik, sebelum dari itu saya undang Pastor Andi untuk memimpin kita dalam doa berkat. Ya, mari kita angkat tangan kita mengarahkan kepada Australia. My city. Tukaran. Let's bless Pagam and Bugam in their ministry. Let's have them in our hearts. Father, we thank you, Lord, for the opportunity to be in your house. Right now, kami mau lepaskan berkat atas Pastor Josh dan Pastor Lena, di mana mereka bersama Liam dan Asher ada di Sydney, Tuhan. Kami berdoa Engkau selalu melindungi mereka, di mana mereka ada di saat ini, Tuhan, di Sydney, dalam pelayanan mereka, the anniversary of Philadelphia Church in Sydney. Kami berdoa apa yang mereka sudah lakukan, Tuhan, berdampak bagi gereja Philadelphia dan bahkan kota Sydney, Tuhan. Kami berdoa juga, Tuhan, buat pesawat yang terbaik. Kami berdoa buat pilot yang terbaik, air crew, ground crew, bahkan cuaca yang terbaik, Tuhan, agar Pak Gembala, Ibu Gembala bisa sampai balik kepada Jakarta. Terima kasih Tuhan buat mereka. Kami lepaskan berkat atas hidup mereka karena kami mengasihi mereka. Dan kami dukung mereka dalam pelayanan Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord cause his countenance to shine upon you and be gracious unto you. May you be blessed in your comings and your goings. May you be blessed in your marriage. May you be blessed with your children. May you be blessed wherever God has called you, into the spheres he has called you. May you rest and enjoy the love of God, the redeeming love of Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Everyone said, amen. God bless you, FLC. See you next week.